Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 22 ayat 75, yaitu Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 307. Seperti biasa, dalam kita mengurai ayat, maka terlebih dahulu kita harus menentukan anak kalimatnya dalam satu ayat tersebut. Di sini secara bahasa, ya, satu ayat ini terdiri dari dua anak kalimat, yaitu satu Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ini satu anak kalimat ya. Berdasar bahasa ini ya, berdasar tata bahasa. Yang kedua, innallaha sami'un basir. Pertama, kita urai anak kalimat ke satu, yaitu Allahu. Ini kata Allahu, ini kata benda ya, B lambangnya. Kemudian di sini ada tanda harakat akhirnya ini domah ya, damah Allahu. Nah, maka ini kedudukannya karena di depannya ini ada kata kerja lagi ya, kata kerja, maka ini adalah subjek yang muncul ya. Nih. Maka ini Allahu ini subjek kedudukannya ya. Jadi bukan domir yang nempel pada yastafi, bukan ya. Subjeknya itu, tetapi di sini sudah muncul dengan ciri ini harakatnya domah. Selanjutnya, yastafi ini adalah kata kerja lagi 3 huruf tambah 2 ya. Polanya ibta'ala. Berarti tambahannya pola ibta'ala yabta'ilu ya. Maka ini dari 3 huruf pokok safa ya. Safa, yasfu, sapwan. Ini budug akhir waw ya. Budug akhir waw. Hanya di sini yang perlu kita pahami yaitu pada hukum ibdal ya. Kembali ke teori bentuk kata ya. Di mana pada hukum ibdal ini atas pola ini kita ulang ya, di sini kita cantumkan lagi. Atas pola ibta'ala nih. Ta, huruf ta nih. Kan pada pola ibta'ala itu ada tambahannya itu alif dengan ta. Ya. Nah, ta artinya tak tambahan pada pola ibta'ala apabila fa fiilnya, artinya huruf pokoknya di sini ya. Huruf pokok pada 3 huruf pokok tersebut yang posisinya pada fa fiil itu adalah huruf sa, da, ta, za. Apabila ada atau salah satu dari 4 huruf ini yang posisinya fa fiil pada pola ibta'ala, maka huruf
ta dirubah menjadi ta. Seperti pada bentuk kata yastafi. Ini yastafi asalnya ini adalah bukan to. Ini asalnya ta ya, tak ceper polanya itu. Hanya karena pak fiilnya itu kan di sini huruf sod nih. Huruf sod ya. Safa, jaspu, sapwan. Sod, pak, wau. Huruf pokoknya itu. Maka huruf sod ini posisinya pada pak fiil. Nah, pada huda atau hukum ibdal, pada pola ibta'ala apabila pak fiilnya huruf sod, nih ya, huruf sod, do, to, zo, di sini huruf sod. Pada kata yastafi ini, maka huruf ta, nih, tak tambahan pada pola ibta'ala itu dirubah menjadi to, ya, maka menjadi yasta, istafa, yastafi. Nah ini wawunya asalnya yastab, yastafiwu. Tapi karena wawu jatuh setelah harakat kasrah, di sini berubah menjadi ya. Dan apabila buduk di akhir pada kata kerja lagi, harakatnya itu dibuang. Ya. Menjadi yastafi. Jadi di sini ada dua hukum ibdal, yaitu yang berkaitan dengan pola ibta'ala, di mana pak fiilnya di sini huruf shad, maka tak tambahan pada pola ibta'ala tersebut dirubah menjadi huruf ta. Selanjutnya, buduk akhir wawu pada kata kerja lagi ini karena jatuh setelah harakat kasrah, ya, yastafi, ini asalnya yastafiwu, jatuh setelah harakat kasrah, maka wawu tersebut dirubah menjadi ya, dan harakatnya pun dibuang, ya, menjadi yastafi. Itu ya untuk hukum ibdal pada yastafi. Pahami ya, polanya pola ibta'ala. Ibta'ala yabta'ilu ya. Selanjutnya minal malaikat ini jar majrur, rusulan ini bentuk jama dari ar-rasul ya, jama rusak ya. Kemudian wa minan nas ini jar majrur. Nah, dilihat dari kedudukannya, maka tadi yastafi ini keterangan kerja ya, keterangan kerja. Kemudian secara bahasa ini minal malaikat objek satu ya, secara tata bahasa itu. Rusulan objek dua. Kemudian waminan nas, nah wawu ini dilihat dari apa namanya tata bahasa ini merupakan wawu atap lil jumlah, yakni menambahkan minal malaikat wa minan nas. Maka di sini kelihatannya posisinya sama dengan minal malaikat dilihat dari teori kalimat ya, bahasa ya, dari tata bahasa. Jadi di sini posisinya apa namanya objek satu sama. Tapi dilihat dari sisi konteks dari konteks ayat ini, maka sebetulnya dilihat dari konteks nih ya, konteks ayat ini dilihat dari makna, nanti kelihatan nanti kita ya kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, maka di sini nih letak satu kalimat itu di sini. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Nanti kita ini ya, kita jelaskan setelah selesai pada uraian kalimatnya. Pada translate nanti ya, translate ke bahasa Indonesia. Innallaha sami'un basir. Kalimat, ada kalimat kedua ya. Inna ini huruf takkid ya, di mana fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Di sini jelas sekali ini. Tansibul isma, maka kedudukannya ini Allaha, nih kelihatan nih Allaha tansibul isma, mempatahkan pokok. Mempatahkan pokok, maka ini Allaha ini adalah kedudukannya pokok kalimat inna ya. Pokok kalimat inna.
pokok kalimat inna. Kelihatan ya harakatnya? Harakatnya ini patah, innallaha, maka patahnya itu karena fungsi huruf inna, maka allaha ini kedudukannya pokok kalimat inna. Kemudian sami'un basirun. Ini kelihatan sekali nih. Dua kata ini dilihat dari bentuknya semuanya sebanding, tanpa alif lam. Bentuknya tunggal, ya. Kemudian harakatnya domah-domah, maka ini sebutannya kalau sama begini, ini sebutannya adalah sifat mausuf atau translate ke bahasa Indonesia kita sebutannya sifat pensifatan ya. Sami'un basirun. Semuanya ini dua-duanya kata pelaku ya, musabahah ya. Sami'un basirun, musabahah, mubalagah ya. Polanya karimun ya, sama dengan karimun. Rumusnya ini adalah ha'amsa laikar ya. Musabahah ya. Dimana ini kelihatan sekali ini harakatnya domah, maka domah ini kembali ke fungsi inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka ini adalah menjadi keterangan kalimat ya. Khabar itu keterangan kalimat. Keterangan kalimat inna. Nah, jadi ini domahnya ini karena inna. Sami'un ini domahnya karena fungsi inna, dia kedudukannya khabar. Kemudian kalau basirun ini domahnya ini karena tawabi atau mengikuti ke ini ya, ke samiun karena ini sifat pensifatan. Maka untuk uraian kalimatnya Allahu pokok kalimat, kemudian yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ini keterangan kalimat, kemudian innallaha sami'un basir, ini adalah kesimpulan kalimat. Kalau kita translate, maka Allah mengalternatifkan risalah malaikat menjadi misi para rasul. Ya. Nah, menjadi misi para rasul, maka waminan nas ini adalah manusia ya. Di sini ini merupakan jawab ya. Jawab dari Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah mengalternatifkan risalah malaikat menjadi misi para rasul, maka manusia mengalternatifnya. Ya, dilihat dari konteks ini. Artinya melihat bahwa manusia ini fungsi maksudnya ya, fungsi kepada manusia. Allah mengalternatifkan risalah malaikat menjadi misi para rasul itu dilihat dari sudut manusia, maka manusia mengalternatifnya. Maka kesimpulannya sesungguhnya Allah dengan Al-Qur'annya ya, sesungguhnya Allah dengan ilmunya adalah Sami'un. Maha pembina tanggapan ya, dan maha pembina pandangan hidup ya, sami'un basir, yaitu dengan manusia mengalternatif risalah malaikat yang menjadi misi para rasul itu, maka Allah atas pilihan manusia mengalternatif, maka manusia akan mempunyai pandangan penilaian yang demikian agung ya. Nah, jadi demikian ya untuk uraian Quran surat 22 ayat 75. Di sini kembali ya kepada pokok bahasan tadi. Di sini mengingat kembali hukum ibdal atas pola ibta'ala ya. Juga di sini ada konteks bahasa, ada konteks isi ya. Demikian kita akhiri. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.